Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari yang ke-207 tahun 2024, tanggal 25 Juli, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 dengan perikop Yesus Gembala yang baik. Sebagai nats atau ayat dalam pasal 10 ayat 14 dikatakan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Bacaan pagi diambil dari buku 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 8. Kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan. Kemudian bacaan malam diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Peringatan supaya jangan membual. Inilah sebagai perikop pada hari ini. Pertama tadi adalah Yesus Gembala yang baik. Kedua, kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan. Dan yang ketiga, peringatan supaya jangan membual. Kemudian kita masuk dalam pedoman kita, tetap kita bawa dalam bulan Juli, yaitu Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memelihara hidup saya, hidup kita. Ini topik dalam bulan Juli, selama 1 bulan ini harus selalu kita bawakan. Dan kemudian ada juga ayat kebesaran dalam bulan Juli yang diberikan oleh Almanah KBP, yaitu Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kemudian selama bulan Juli kita masuk dalam perikop hari ini. Yesus Gembala yang baik. Kalau dikatakan Yesus Gembala yang baik, apa syarat sebagai gembala yang baik? Dalam Yohanes 10, syarat seseorang gembala yang baik digambarkan sebagai seseorang yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Itulah gembala yang baik. Jadi hubungan antara domba dan penggembala adalah sangat persuasif. Gembala mengenal dombanya dan dombanya mengenal dia. Kalau ini sudah terjadi, berarti
terjadilah sinergi yang baik dan konsepsi sistem yang saling berhubungan, saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling membutuhkan, dan saling menentukan antara yang satu dengan yang lain, antara gembala dan domba. Inilah dikatakan konsepsi sistem, sinergi, atau mewujudkan suatu sinergi, menjauhkan segala perbedaan karena sudah saling mengenal antara gembala dan domba. Gembala yang baik dikatakan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Ya. Nah, berbeda dengan gembala upahan yang hanya peduli pada keuntungan diri sendiri. Jadi gembala yang baik rela mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. Itulah gembala yang baik. Kalau gembala yang asal gembala atau gembala yang upahan, dia mementingkan diri sendiri. Ya. Apakah dombanya hilang atau dicuri orang, dia tidak peduli. Ya. Tapi dia mementingkan diri sendiri. Yang penting saya dibayar. Tapi kalau gembala yang baik, dia rela berkorban. Ini dicontohkan juga oleh Yakub, ya, waktu dia berada di padang gurun Aram dengan Laban, mertuanya. Ya. Dia juga gembala yang baik. Coba. Ya. Kalau ada domba yang hilang, apakah dimakan binatang buas? Apakah dicuri orang? Dia tidak memberitahukan kepada Laban. Dia ambil tanggung jawab sendiri, diganti dengan dombanya. Dia bertanggung jawab karena menganggap bahwa dialah yang menjaga gembala tersebut, domba-domba tersebut. Jadi dicuri orang, hilang, dia yang mengganti. Mungkin kalau itu dilaporkan kepada mertuanya Laban, kita tidak tahu apa jawaban Laban. Apakah biarkan saja? Apakah ganti karena kamu yang jaga? Tapi itu sudah diambil alih oleh inisiatif itu daripada Yakub bahwa diganti. Inilah gembala yang baik, bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Apakah hilang? Apakah dimakan binatang buas? Demikianlah Yesus. Dia tahu gembalanya, ya. Dia tahu domba-dombanya, dan domba-domba pun tahu tentang Yesus. Tapi kalau ada domba yang tidak tahu dengan Yesus sebagai gembala yang baik, wah, ini keterlaluan. Ya mungkin mereka belum sadar, tapi kita tunggu kesadaran mereka. Nah, jadi kalau tadi upahan itu menguntungkan diri sendiri. Nah, terus gembala yang baik itu ada 3 kategori. 1, kenal domba-dombanya. Yang kedua, domba-dombanya kenal dengan gembalanya. Kemudian yang ketiga adalah rela berkorban. Rela berkorban inilah kadang-kadang kita mau menghindar dari permasalahan. Tetapi apakah Yesus menghindar dari pengorbanan? Dia tetap jalankan. Memang dia, ya, kalau kita lihat Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, ya, yang memberikan nyawanya, ya, untuk domba-dombanya. Domba-domba itu adalah kita. Nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan kita manusia. Walaupun, ya, persoalan itu sangat berat, sebagai manusia dia merasakan berat. Tapi
bukan rencanaku. Rencanamulah Tuhan yang jadi. Ini nanti juga masuk dalam perikop yang ketiga. Rencanamu yang jadi, bukan rencanaku. Maka dia tetap jalankan. Mati di kayu salib, ya, dikuburkan. Kenapa? Ini merupakan pengorbanan bagi manusia. Sebab kalau tidak ada contoh seperti Yesus mati, disalibkan dan bangkit, siapa role model kita? Maka Paulus mengatakan, bagi saya kematian adalah untung. Kenapa? Karena melihat Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yesus mengatakan, inilah contoh yang saya lakukan ini, dan kalian pun sama seperti saya, bangkit. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi adalah merupakan jalan menuju hidup setelah hidup. Nah, kalau ada orang mengatakan kematian Yesus itu adalah sangat menjijikkan katanya, bagi kita itu adalah untung. Ada orang mengatakan, mana mungkin Tuhan disalibkan? Ya enggak lah, mana ada Tuhan disalibkan. Yang disalibkan itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, jadi mari kita berpikir logis kepada semua apologet-apologet yang mencaci Yesus. Tidak mungkin disalib, digantikan. Mana mungkin digantikan? Dia sendiri yang disalibkan, tapi sebagai manusia. Karena dia bisa berubah setiap saat. Kalau mau juga dia menentang waktu itu, tidak bisa. Orang dunia kok milik dia. Tapi dia mau membuktikan supaya ada role model bagi umat manusia, pengorbanannya. Manusia juga supaya mau berkorban, jangan hanya menang sendiri, kira-kira begitu ya. Nah, jadi dengan pengorbanan dia itu adalah merupakan kebahagiaan bagi manusia untuk life after life, arti hidup setelah kehidupan sekarang. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, saya adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Memberikan nyawanya. Yesus disalibkan demi umat manusia, sebagai role model bagi kita bahwa kita pun seperti itu. Sehingga dengan kematian Yesus, manusia yang percaya kepada Yesus tidak takut mati. Hari ini, besok, 3 detik lagi, tidak takut. Don't worry. Ya. Karena kita sudah dibuktikan oleh Yesus, dimenangkan oleh Yesus. Pada hari ketika dia bangkit, memang kita walaupun rest in peace, artinya beristirahatlah dengan damai di dalam kuburan itu, yaitu tidak masalah, beristirahat kita, tempat beristirahat yang terakhir, ya. Karena kita bukan milik dunia, kira-kira begitu. Kalau kita milik dunia, wah kita selamanya di dunia, tapi kita bukan milik dunia, kita adalah milik Tuhan. Nah, kemudian seorang gembala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perikop ini. Dengan gembala-gembala yang baik itu adalah ada yang perlu diperhatikan. 1, kemampuan untuk mengenal domba-dombanya. Nah, sekarang dalam jemaat, ya, dalam agama, sebagai gembala itu adalah imam, para pendeta. Kenalkah dia dengan domba-dombanya? Apakah para pendeta itu melihat jemaatnya yang merasa, yang tidak pernah ke gereja didatangi? Ya, mungkin ada caranya. Kalau HKBP ada cara. Adanya adalah yaitu mengunjungi jemaat yang tidak pernah pergi ke gereja. Itu tugas daripada marturia, penginjilan, ya. Apabila ada jemaat yang tidak pernah datang, ditanya. Inilah yang namanya tahu
untuk mengenal domba-domba. Jadi kepada semua, ya, apalagi sekarang dalam HKBP harus ada transformasi penginjilan. Saya inginkan kepada semua pendeta di HKBP harus tahu jemaatnya satu persatu di mana dia ditugaskan. Nah ini harus, karena mereka sekarang sudah bagus, sudah dijamin oleh HKBP dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tinggal dia menjalankan transformasi penginjilan. Bagaimana? Kenali semua domba-dombanya. Jemaat yang ada, misalnya satu pendeta punya jemaat sampai 1000 orang. Bagaimana dia mengenal untuk 1000 orang ini? Atau taruhlah 800 kakak. Bagaimana mengenal? Programkan. 1 tahun 365 hari. 2 tahun sudah 700 ya 35 hari. 30 hari. 730. Berapa tahun kau bertugas di satu tempat? Harus kenal semua jemaat dan rumahnya. Tugasmu itulah gembala yang baik. Masalah keuangan HKBP sudah sentralisasi. Jemaat sudah menyumbangkan bukan separuh dari jemaat, tapi 55% diserahkan kepada pusat. Kalau Zakheus separuh dari hartaku kuserahkan kepada. Kalau jemaat HKBP 55% di atas daripada separuh diserahkan untuk membiayai sentralisasi semua iman-iman yang bertugas dalam jemaat. Ini perhatian. Jadi kita menginginkan setiap pendeta yang bertugas dalam satu jemaat harus tahu luasnya berapa. Itu tugasnya, penginjilan, transformasi yang disebutkan oleh Opui Eporus Dr. Butar-Butar, ya. Robinson Butar-Butar. Dan itu sudah dibuktikan dengan pergi ke Tanzania, Afrika. 12 orang dikirim. Pimpinan 2 orang itu, Gultom dan Bonita Sitorus. Sudah jalan. Sudah disahkan, sudah ditakbiskan oleh Opui Eporus pada bulan Juli, awal bulan Juli yang lalu. Ini. Nah, sekarang bagaimana di internal HKBP? Saya mau tanya. Apakah pendeta tahu enggak kalau jemaat itu masalahnya? Buat catatan tersendiri. Bila perlu ada setiap domba jemaat yang ada di tempat tahu masalahnya. Si Polan begini, keluarga ini begini. Itu tugas transformasi penginjilan. Kalau itu tidak tahu, tapi ada orang, ya, tapi mungkin, ya, ada orang pendeta. Kalau dia punya banyak duit, sering dia datang ke sana. Kalau orang miskin, nggak pernah dikunjungi, ditinggalin. Apakah seperti ini kemampuan untuk mengenal jemaat? Harus sama. Miskin, tua, muda, besar, kecil, kunjungi. Buat catatan. Nah ini himbauan kepada Opui Eporus supaya membuat suatu statement. Semua pendeta yang ada di jemaat harus kenal jemaatnya. Dan ini harus diminta laporannya. Opui Eporus, mintalah laporan. Nanti mungkin Eporus yang akan datang, itu tugas selanjutnya. Setiap pendeta harus tahu jemaat yang ada di Huria. Sehingga ada laporan. Ada laporan khusus. Apalagi dia pendeta resort, apalagi juga waktu pendeta diperbantukan. Pokoknya semua pendeta, siapapun yang ditugaskan dalam satu jemaat harus ada pertanggungjawaban. Berapa jemaatnya, di mana, bagaimana situasinya, bagaimana cara menyelesaikannya. Inilah yang dikatakan gembala yang baik, kemampuan untuk mengenal domba-dombanya. Ada pendeta yang ditugas sudah bertugas sampai 5, tapi tidak banyak yang tidak kenal jemaatnya. Ada. Bukan hanya berkhotbah saja, bukan. Kenali domba-domba itu, jangan sampai ada yang hilang. Di kita ada jemaat selama ada kebaktian di sektor tidak pernah datang. Bagaimana masalah ini? Apakah jemaat ini kenal dengan gembalanya atau gembalanya kenal dengan jemaat ini? Mari. Nah ini diperingatkan oleh Yesus dan mau berkorban. Harus mau berkorban. Gembala harus mau berkorban. Jangan hanya duduk di atas meja.
mau berkorban. Ya. Bila perlu, kalau ada 3 gembala dalam satu jemaat, koordinasi. Bagaimana cara kita untuk mengenal seluruh jemaat? Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kumpulkan, buat suatu solusi. Bagaimana cara menyelesaikan? Transformasi penginjilan saat ini sangat dibutuhkan di Kuria Kristen Batak Protestan. Dengan adanya sentralisasi keuangan HKBP, Anda tidak perlu lagi memikirkan hidup, tidak memikirkan segalanya. Sudah terpenuhi dengan baik. Karena semua jemaat sudah merupakan ada cross subsidi. Jemaat yang tidak mampu dibantu oleh jemaat yang mampu. Jadi sama dengan bangsa Israel juga seperti itu waktu pesta Purim ya. Pesta Purim di Israel itu waktu mereka dilepaskan oleh Esther dari pembunuhan Raja Ahasuerus yang dikoordinir oleh Hanan, mereka membuat pesta Purim. Disitulah mereka saling membantu miskin tua muda. Pesta Purim itu antara 14 sampai 15 Desember setiap tahun. Terbebasnya Israel dari ancaman pembunuhan di Persia, kerajaan Persia waktu itu Raja Ahasuerus yang memimpin 127 provinsi mulai dari India sampai Sudan. Coba, Yahudi. Dan disitulah kebersamaan orang Yahudi membantu orang miskin. Seadanya subsidi cross. Ini yang pertama tadi. Jadi kemampuan untuk mengenal domba-dombanya. Kita anjurkan kepada semua imam yang ditunjuk di semua gereja harus kenal domba-dombanya. Kalau belum kenal, silahkan mulai saat ini Anda berusaha untuk mengenal semua domba-domba. Dan ada catatan pribadi dan catatan khusus. Sehingga dengan catatan itu Anda bisa menyampaikan kepada Tuhan masalah-masalah yang ada dalam jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, rela berkorban ya, demi keselamatan mereka. Berkorbannya dia apa? Waktu. Memang berkorban waktu. Misalnya dari Cilegon pergi ke Merak, jauh, hujan, siang, tapi harus jalan. Rela berkorban untuk menyelamatkan umat. Jangan sampai ada umat ini yang hilang. Seperti tadi, tidak pernah datang ke kebaktian sektor. Tapi itu bagaimana cara daripada Huria untuk menjembatani itu? Nah, ini besok kita ada PHD AMA. Kita lihat apa isi, ada intinya besok dalam PHD yang diselenggarakan perdana ini. Mari kita lihat. Ini gembala yang baik itu syaratnya tadi itu satu, kemampuan untuk mengenal domba-dombanya, rela berkorban. Ya, mungkin berkorban waktu, berkorban uang, ya bisa, materi, ya bisa. Tapi demi penyelamatan umat, jalankan. Nah, kemudian 3, hubungan yang intim dengan domba-dombanya. Nah, kalau sudah kenal, maka sayang. Itu hubungan yang intim. Tak kenal, maka tak sayang. Begitu kenal, sayang. Sehingga terjadi hubungan yang intim. Nah, kemudian yang keempat, memahami kebutuhan dan kondisi mereka. Tahu situasi mereka. Bagaimana domba-domba itu selama ini. Bagaimana dia memberikan perpuluhan. Diajarkan perpuluhan itu. Diajarkan bahwa perpuluhan itu bukan untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Untuk membantu orang miskin. Itu kira-kira ya. Kemudian yang kelima, komitmen untuk melindungi dan membimbing. Melindungi dan membimbing. Memberikan kepadanya pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian dengan menggambarkan dirinya tadi sebagai gembala yang baik, Yesus ya menunjukkan keadaannya ya untuk membawa hidupnya demi keselamatan umatnya. Mengapa Yesus dikatakan ya juru selamat dunia? Ya, karena Yesus ada 3 sebutan nama. Sebagai guru, sebagai pelayan,
dan sebagai gembala. Dan ketiga sifat ini sebagai guru, dia memberikan pengajaran kepada siapapun tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Tua, muda, besar, kecil, sama semua. Sebagai pelayan, kita lihat, jadi kalau sebagai guru, contoh sebagai guru SD, apakah guru SD kalau orang kaya diberi pelajaran yang baik, kalau orang miskin diberikan pelajaran yang jelek? Tidak, sama semua. Pelajarannya sama diberikan, tidak membeda-bedakan sebagai guru. Kemudian sebagai pelayan, kita lihat pelayan seperti perawat di rumah sakit, dia merawat semua pasien. Mau bau, mau wangi, mau busuk, mau kotor, dirawat dengan baik. Tidak ada pilih kasih. Demikian juga Yesus. Dia melayani dengan baik. Nah, kemudian sebutan yang ketiga adalah gembala. Itu tadi, kenal dengan gembala. Maka sebutan nama Yesus sebagai juru selamat dunia karena dia sebagai guru, sebagai pelayan, dan sebagai gembala. Semuanya ketiga sifat ini tidak membedakan satu sama lain, ras dan kelahiran mereka, sama semua. Nah, kemudian kedatangan Yesus itu juga sudah dinubuatkan ya oleh Tuhan Allah melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau dalam 2 Samuel dikatakan bahwa keturunanmu yang akan memimpin seluruh dunia. Jadi 800 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan, keturunanmu akan memimpin dan raja segala raja. Itulah Mesias. Nah, di sini sudah datang. Nah, jalan menuju hidup yang kekal dan mengampuni dosa. Jadi memberikan jalan dan mengampuni dosa. Itulah merupakan inti dari ajaran Kristen. Hidup yang kekal tujuan dan juga mengampuni kesalahan. Itulah sebagai hidup orang Kristen. Jadi inti pengajaran Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan hidup yang kekal dan abadi. Itulah juru selamat mengorbankan dirinya di kayu salib. Kematiannya dan kebangkitannya membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan hidup yang kekal dan abadi. Itulah gembala yang baik, tahu situasi gembalanya, dan gembalanya pun mengenal yang penggembalanya, yang memimpinnya. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 8. Ini kemenangan-kemenangan Daud. Apa yang mendasari kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan? Kemarin sudah jelas dengan pikiran Daud yang mau membangun rumah Tuhan supaya tidak berada peti perjanjian di kemah, supaya berada di rumah Tuhan, dibaca oleh Tuhan. Apa jawaban Tuhan melalui Natan? Tuhan sendirilah yang akan membangun rumah ibadah bagi Daud. Malah kebalikannya, Daud merencanakan membangun, tapi
Tuhan akan membangun rumah ibadah baginya. Apa rumah ibadah itu? Dari keturunanmu, anak kandungmu sendiri akan membangun rumah ibadah bagiku. Salomo. Yang kedua, dari keturunanmu akan menjadi raja dari segala raja di dunia ini. Setelah itu, apa yang disampaikan Daud? Doa syukur Daud. Setelah itu disampaikan oleh Nathan. Dia berdoa. Masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Dia duduk dan berdoa. Langsung disambut oleh Daud. Begitu ada pernyataan daripada Nathan dari Tuhan Allah bahwa keturunanmu akan membangun rumah ibadah bagiku dan keturunanmu akan memimpin dunia. Daud langsung pergi ke rumah Tuhan. Sujud dia, berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan yang maha tinggi, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang kau tunjukkan kepadaku selama ini. Dia berdoa, tidak layak Tuhan aku menerima. Tapi ada harapan daripada Daud. Apa harapan Daud? Dikatakan, ya Tuhan Allah, sudilah engkau mengukuhkan untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai diriku dan keturunanku, sudilah untuk melaksanakannya. Harapan Daud. Ya Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan keturunanku untuk membangun rumah ibadah dan juga sebagai raja yang datang memimpin dunia yang kerajaannya tidak akan putus. Maka Daud mengatakan, kukuhkanlah Tuhan dan laksanakanlah itu. Ini pernyataan sikap daripada Daud. Kemudian dalam ayat 28 dikatakan dalam 2 Samuel pasal 7, ya Tuhan, Engkau yang maha tinggi, Engkaulah Allah semua pernyataan dan janji Tuhan, dan semua janjimu kau tepati. Dia mengatakan ini, Kaulah Allah maha tinggi, ya Allah, dan semua janji pasti kau tepati, katanya. Dan hal yang indah itu telah kau janjikan kepadaku. Jadi selama ini Daud melihat semua janji Tuhan itu ditepati, tidak pernah ada yang bisa ditepati. Kemudian dia mengharapkan juga janji yang kau berikan kepada aku kira-kira tepati. Itulah harapan Daud. Kemudian dalam ayat 29, oleh karena itu ya, permohonan daripada Daud dan sekaligus harapan. Inilah terakhir. Aku mohon, sudilah memberkati keturunanku, supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Ya Tuhan yang maha tinggi, semua itu telah kau janjikan, maka keturunanku akan tetap kau berkati untuk selama-lamanya. Inilah harapan dari Daud dan doanya terakhir dalam perikop pasal 7. Langsung disambut oleh Daud. Begitu Allah mengatakan keturunanmu, maka Daud mengatakan, Tuhan, tetapkanlah itu selama-lamanya, ya. Berkati untuk selama-lamanya. Aku mohon, sudilah memberkati
keturunanku tetap merasakan kasih-Mu. Jadi inilah doa terakhir. Kemudian setelah Daud berdoa ini, maka ayat hari ini ya, bahwa bacaan pada malam ya. Nah, kemudian bacaan waktu pagi tadi kita lihat bahwa 2 Samuel ya, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 8. Setelah Daud meyakini bahwa janjinya akan ditepati oleh Allah dan dia selalu akan dilindungi oleh Allah, maka kita lihat kemenangan-kemenangan Daud. Nah, kita lihat hasilnya. Daud memenangkan peperangan. Apa mendasari kemenangan-kemenangan Daud dalam peperangan? Kita lihat. Kemenangan-kemenangan Daud dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 8 adalah menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil daripada penyertaan dan berkat Tuhan atas hidupnya. Jadi sudah penyertaan Tuhan ya, dan berkat Tuhan atas hidupnya. Seperti perikop kemarin pasal 7 ya, pesan Natan dengan adanya 2 syukur Daud. Seperti tadi kita sampaikan, sekarang sudah dibuktikan kemenangan-kemenangan Daud atas berkat dan penyertaan Tuhan. Daud bukan hanya seorang pemimpin militer yang tangguh, tapi juga seorang raja yang punya harisma ya, yang senantiasa bergantung pada Tuhan dalam setiap langkah hidup dan pertempurannya. Jadi setiap langkah dan hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi ini adalah merupakan lanjutan dari perikop pesan Tuhan kepada Natan untuk Daud. Nah, sekarang diwujud nyatakan kalau Tuhan melindungi Daud, dia memenangkan peperangan-peperangan. Kita lihat melawan Palestina ya. Nah, kemudian beberapa kemenangan dicatat oleh Daud pada pasal tersebut. Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1. Sesudah itu Daud menyerang orang Palestina dan mengalahkan mereka. Palestina dikalahkan. Kemudian mereka mengambil dari tangan Palestina kota-kotanya. Jadi yang tergabung dalam Palestina itu diambil Daud kota-kotanya, seperti Moab ya. Nah, kemudian Raja Jehoash diambil oleh Daud. Sekarang kemenangan Daud berasal dari mana? Satu ya, keyakinan dan percaya pada Tuhan. Itu satu. Itu morality pada Daud. Keyakinan dia dan percaya pada Tuhan. Nah, kemudian selalu berhubungan baik dengan Tuhan. Kita lihat tadi, begitu ada pesan Tuhan, dia langsung berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan dia bilang, saya tidak layak, tapi sudah kau tetapkan keturunanku, kau berkatilah Tuhan. Dia berdoa, hubungan baik dengan Tuhan. Kemudian ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah dia membela, selalu mengandalkan Tuhan, apapun terjadi. Nah, maka dia terkenal dengan pernyataan Daud ya, saya berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu dirinya. Dirinya itu dipakai sebagai rumah Tuhan. Nah, sehingga dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena
Kita mendengarkan kemarin bahwa manusia adalah baik Allah dan roh Allah ada berada dalam diri kita. Itu dikatakan, ya. Kemudian yang menjadi pedoman daripada Daud, ya, yaitu dalam Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Beberapa orang mengandalkan kereta dan beberapa orang mengandalkan kuda. Tetapi kami mengandalkan nama Tuhan Allah kami. Jadi orang mengandalkan kereta, kuda, tetapi kami mengandalkan nama Tuhan kami, Allah kami. Kami mengandalkan nama Tuhan Allah kami. Hal ini, ya, menunjukkan bahwa meskipun Daud memiliki pasukan yang kuat, dia sebagai ahli militer, dia kuat, tapi ia memahami bahwa kemenangan sejati datang dari kepercayaan atau iman percaya dan ketergantungan pada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Jadi walaupun dia punya tentara yang kuat, ahli militer, ya kita lihat dia bisa mengalahkan Goliat, itu campur tangan Tuhan. Bagaimana mungkin suatu ambalang ya dilemparkan kepada Goliat bisa membunuh Goliat kalau bukan campur tangan Tuhan? Jadi sudah benar-benar Daud ini merasakan campur tangan. Makanya di sini dikatakan, ya, kami mengandalkan nama Tuhan Allah kami. Dikatakan begitu kan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Daud memiliki pasukan yang kuat, ia memahami bahwa kemenangan sejati datang dari percaya dan ketergantungan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Nah, sekarang dia bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan membimbingnya dari surganya, ya, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi sudah jelas di sini. Nah, kemudian orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita berpengabdian dan berpedoman dalam nama Tuhan Allah kita. Inilah pernyataan daripada Daud atas kemenangan yang diraihnya, bahwa dia selalu mengandalkan nama Tuhan dalam setiap langkah yang ditempuh. Nah, itulah perikop kedua, lanjutan dari perikop yang kemarin. Ya, setelah dia berdoa dan dia menyampaikan pesan bahwa dirinya tidak punya apa-apa walaupun dia ahli, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan karena kemenangan sejati ada dari Tuhan Allah yang selalu melihat dari surganya. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya, yaitu diambil dari Yakobus pasal 4 13 sampai 17. Ini permintaan supaya jangan membual. Artinya jangan pernah berbohong. Dalam ayat ini menunjukkan tentang sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku kita dalam, ya, menyikapi sesuatu, ya,
dan mengutamakan Tuhan dan bukan kekuatan diri sendiri. Jadi ada sikap dan perilaku kita yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Dan menyatakan kita untuk menjadi bijak. Jadi membuat kita supaya bijak dalam mengeluarkan konsep yang akan kita jalankan. Jadi di sini ada memang diarahkan pikiran kita untuk diarahkan kepada konsep yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apakah arti pembual atau membual dalam pasal 4 ayat 13 sampai 17? Membual diartikan sebagai perilaku merencanakan masa depan tanpa memperhitungkan kedaulatan Tuhan. Ini kita membual. Kalau kita merencanakan sesuatu tapi tidak mengandalkan kedaulatan Tuhan, kita tuh membual. Jadi ini menunjukkan sikap yang sombong. Wah, nah itulah dikatakan Raja Salomo, orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Pembual di sini ada kaitannya dengan orang bodoh dan orang bijak. Jadi kalau orang bodoh itu membuat rencana, membual dia, tidak mengakui kedaulatan Tuhan, itulah orang bodoh. Tetapi orang membuat rencana dan mengakui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta, itulah orang bijak. Bagaimana? Contoh dikatakan di sini. Contoh begini. Saya besok pergi ke Jakarta dan di sana ada berdagang dengan si A dan akan menghasilkan keuntungan. Itu pikirannya. Dalam pikiran itu pun dia sudah membual, tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi sebaiknya bagaimana? Yang baik itu, kata Yakobus di sini. Kita berbicara dengan orang, selalu mengatakan, jika Tuhan berkehendak, saya besok mau ke Jakarta, saya merencanakan ini, jika Tuhan berkehendak. Jadi sudah menyerahkan kedaulatan Tuhan atas rencana yang akan dibuat. Nah, kalau tadi tidak, saya mencalonkan jadi wakil bupati, saya mencalonkan bupati, saya mencalonkan ini, saya mencalonkan ini. Dengan kekuatan sendiri dihilangkan kedaulatan Tuhan. Tapi coba dia mengatakan, jika Tuhan berkehendak, saya mencalonkan sebagai wakil bupati, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, jika Tuhan berkehendak. Jadi kedaulatan Tuhan itu diutamakan. Jadi itu namanya dikatakan kita tidak membual. Kalau kita membual, kita menghilangkan kedaulatan Tuhan. Nah, maka saya katakan, mana beda orang bodoh dan orang pintar? Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Saya besok pergi ke sana, saya begini, bertindak dulu. Tapi kalau orang pintar, berpikir dulu baru bertindak. Jadi kedua pernyataan kalimat tadi mengatakan, orang bodoh mengatakan, saya besok masih hidup dan saya masih bisa kesempatan dan saya akan adakan begini dan saya akan begini. Langsung menjalankan sesuatu tanpa mengakui kedaulatan Tuhan. Orang bijak dihargai dulu kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, saya begini. Dan setiap membuat rencana selalu mendahulukan Tuhan. Nah, maka di dalam Matius dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, baru ditambahkan yang lain kepadamu. Nah, itu
kita lihat dalam Matius ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan kabar baik dikatakan begini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi yang tadi kita membuat rencana. Jika Tuhan menghendaki, saya besok pergi ke Jakarta. Jadi pikiran kita yang selalu mendahulukan Tuhan. Berbeda dengan kemana besok? Wah, saya besok ke Jakarta, bertemu dengan si A, si B, begini. Menghilangkan kedaulatan Tuhan, mengentingkan kepentingan sendiri. Tapi dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dulu, berhubungan dulu dengan Tuhan. Maka setiap langkah kita, bicara kita, jika Tuhan menghendaki, saya besok mau berangkat. Jika Tuhan menghendaki, kami akan membangun ini. Jika Tuhan menghendaki, kami akan. Itulah namanya mendahulukan Tuhan. Itulah dalam ayat ini dikatakan bahwa janganlah berbohong pada diri sendiri. Jadi ayat ini mengingatkan kehendak Tuhan dalam setiap rencana yang kita buat. Jadi harus selalu bersama dengan Tuhan. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 13 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal selama 1 tahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini kata dalam ayat 13, kemudian yang 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Jadi sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup ini sama dengan angin uap. Uap itu kelihatan embun, ya, embun, tapi sebentar hilang. Hidup juga seperti itu. Kita hidup langsung mati, hilang. Nah, jadi dikatakan di sini, sebenarnya kamu harus berkata, ini dalam ayat yang ke-15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ada kata-kata jika Tuhan berkehendak. Maka saya katakan dalam Amsal 22 ayat 3, orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Orang bijak dia tidak bisa menjamin kalau besok dia masih hidup. Tapi orang bodoh dia masih menjamin dia besok hidup. Sehingga dia bisa malah, waduh, bagaimana nanti? Bagaimana besok? Tapi kalau orang bijak, nanti bagaimana? Karena saya tidak bisa menjamin saya hidup besok, sebelum saya menjalankan tugas besok, hari ini saya berdoa. Selalu berdoa. Itulah beda orang bijak dan orang bodoh. Nah, kemudian dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan ada 7 dibenci oleh Allah. Satu adalah sikap yang sombong, dan kedua mulut yang berbohong, yang ketiga tangan membunuh orang yang tak berdosa, dan keempat otak yang merencanakan hal-hal yang jahat, kelima kaki yang bergegas menuju kejahatan, yang keenam saksi yang terus-menerus berdusta, 7 orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Kemudian dalam Amsal 18 ayat 15 dikatakan begini, hati orang
berpengertian, memperoleh pengetahuan, ya. Dan orang bijak menuntut pengetahuan. Inilah kesimpulan kita. Jadi jadilah orang bijak, ya. Jangan kita membohongi diri sendiri. Apabila kita membuat rencana, selalu kita mengandalkan Tuhan di depan. Jika Tuhan berkehendak, saya akan begini. Inilah merupakan inti daripada perikop kita pada hari ini, ya. Yang pertama tadi adalah Yesus gembala yang baik. Dia tahu yang digembalakan dan gembalanya tahu dengan dia. Ada hubungan yang baik antara domba dan gembala. Demikian juga kita, antara kita dengan Tuhan. Hubungan yang baik setiap hari. Nah, kemudian tadi yang perikop terakhir adalah permintaan supaya jangan membuat. Nah, tapi ada orang mengatakan, ada enggak bohong suci, ada bohong jelek? Sebenarnya tidak ada bohong suci dan bohong yang dosa. Tapi semua itu ada pada konteks yang sebenarnya tujuannya dalam mengatakan tersebut. Seperti contoh, Rahab, pelacur di Jeriko, ya, di mana Joshua mengutus 2 orang untuk mata-mata ke Moab, ya. Tapi dia ditanya oleh orang Jeriko, dia bersembunyi di loteng. Tapi ditanya, kemana 2 orang itu? Wah, dia sudah pergi. Dia pergi dari jalan ini, katanya, supaya kalian bertemu. Mereka pergi, turunlah 2 orang dari loteng. Kalian pergi dari jalan ini supaya jangan ketemu dengan orang itu. Mereka, dia memang berbohong kepada, tapi karena orang yang menjahat, yang berlaku tidak baik, ya dia menyelamatkan 2 orang ini. Akhirnya dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Jeriko dihancurkan, tapi mereka tidak hancur. Tapi bukan artinya berbohong itu baik, tapi berbohong itu ada kalanya. Apa tujuannya dia berbohong? Kalau tujuannya untuk melindungi supaya tidak kena murka daripada orang-orang jahat, ya lakukan. Tapi jangan sampai ditanya kepada kita, ya, ada mama, enggak, mama sedang pergi, padahal dia sedang tidur di rumah. Karena sudah dipesan, kalau ada yang menanya, bilang enggak ada. Nah, itu tidak baik. Harus jujur, ada. Karena bukan melindungi itu namanya, tapi itu merusak. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa semakin mencerahkan kita, bahwa pikiran kita menentukan nasib kita. Hubungan kita dengan Tuhan adalah utama untuk menjalankan segala rencana yang akan kita lakukan. Dalam Matius 6 ayat 33. Amin. Tuhan memberkati kita.